Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa innal ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal muallifi imam rahimakumullah wa dan naf'a wa bihulmi biddarin amin. Al hadisul hadi wassalasun an abil abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidi hasan. Hadis yang ke-31 dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala berkata ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala orang itu berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbin nasu. Orang itu berkata dullani ala amalin ya Rasulullah tunjukilah kepadaku satu amalan iza amiltuhu ahabbani Allah jika aku mengamalkannya Allah mencintaiku wa ahabban nas dan manusia mencintaiku. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda izhad fid dunya yuhibbukallah zuhudlah pada dunia Allah akan mencintaimu. Wazhad tima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang berada pada manusia, manusia itu akan mencintaimu. Hadis yang ke-31 ini menjelaskan tentang bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta petunjuk, minta nasihat, yaitu minta ditunjuki perbuatan apa, pekerjaan apa yang bisa dia lakukan, dan jika dia lakukan maka Allah akan mencintainya. Ya, Allah akan mencintainya. Dia dicintai oleh Allah dan juga manusia cinta kepadanya. Ya, apa perbuatan apa, pekerjaan apa itu? Ya, di mana ya di dalam Islam itu menegaskan bahwasanya al-insan la yakunu minas sa'adati wal faizin fid darain ba'da tahaqquqi min mahabbatillah. Islam menjelaskan, menegaskan bahwasanya anas la yakunu manusia itu tidak akan bisa minas syuhada wal faizin, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan biddarin di dunia maupun di akhirat ba'da tahaqquqi min mahabbatillah, ya, setelah dia meraih, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ba'da anna asaru ma indahu minal akhirah al-baqiyah ala dunyal al-faniyah, yaitu dia hidup ini lebih mementingkan akhirat yang kekal abadi daripada dunia yang fana ini. Jadi kaitannya dengan pertanyaan orang tadi, bahwasanya dia minta tunjukkan perbuatan apa sih, ya, yang sekiranya dia lakukan Allah akan cintai dan juga manusia itu pada cinta kepadanya. Maka ya, di mana kehidupan
kebahagiaan untuk dunia akhirat ini, yaitu manusia cinta kepadanya dan Allah juga cinta, adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu kita harus minta kepada Allah dengan cara mementingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi daripada kehidupan dunia yang fana ini. Ya, maka itu dikatakan izhad, zuhudlah daripada di dunia ini, zuhud daripada kehidupan di dunia ini, dan zuhud juga daripada apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak ambisi untuk mengalihkan atau ambisi dengan apa yang ada di tangan manusia ini. Hasbiyallah wa hasbinas, hasbiyallah bi iradati sawab wal ihsan, yaitu Allah mencintai kita, kita harus bi iradati sawab wal ihsan. Kita banyak beramal soleh untuk mendapatkan pahala dan berbuat amal-amal yang baik. Kehidupan kita ini, kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan amal baik, as-sawab wal ihsan, dan perbuatan-perbuatan amal soleh. Wasbanas malau ila mailan tabiatan di anna mahabbatuhum tabiatu mahabbatillah. Kita juga di mana kita cenderung hati kita tidak ingin, tidak ambisi untuk mengambil atau memiliki daripada apa yang di tangan manusia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innallazina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan dalam dirinya wudda, cinta kasih. Nah ini di mana kita zuhud di dunia ini, kita menjaga diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, daripada yang haram, kesemuanya itulah daripada sifat zuhud. Jadi zuhud tidak mencintai hidup di dunia ini. Jadi makna zuhud di sini adalah dikatakan wa kulluha tarji'u ila marwahul Imam Ahmad an Abi Idris Al-Khawlani radhiyallahu, mana dikatakan oleh Imam Ahmad Abi Idris Al-Khawlani yang dikatakan zuhud itu lihat zihadah fid dunya bi tahrimil halal wala idaatil mal. Innama zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah aw saku minka bima fi yadaik. Yang dikatakan zuhud oleh Imam Ahmad bin Abi Idris Al-Khawlani, laisa jihad fid dunya, tidaklah yang namanya zuhud dunia itu bitahrimil halal. Yang nama zuhud itu bukannya mengharamkan yang halal, ditahrimil halal. Yang halal dikata udah nggak usah pakai wala idatil mal, bukannya dia nggak butuh duit, dia boros-borosin duit, bukan namanya dunia, itu bukan namanya zuhud. Zuhud berarti bukan dia nggak perlu duit, yang ada habisin aja dah, nggak perlu persiapan segala macam, atau yang halal nih nggak boleh nih, bukan. Yang nama zuhud innama jahada fid dunya anta yang antakuna bima fi yadillah aw saku minka bima fi yadaik. Yang nama zuhud adalah dia yakin semua apa yang ada tangan Allah itu, dia lebih yakin apa yang Allah berikan daripada apa yang ada di tangannya. Bahwasanya dikatakan bahwasanya Allah itu sudah memberikan rezeki. Dia yakin rezeki itu adalah sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ bahwasanya di atas bumi ini manusia itu sudah ditanggung rezekinya. Dia sangat yakin sekali, dia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan untuk kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Itulah tingkatan untuk orang-orang yang zuhud. Tingkatan daripada orang-orang yang zuhud, dia lebih sangat yakin, sangat percaya dengan apa yang Allah berikan, daripada apa yang sudah ada di tangannya itu. Wa ma min kulli ardi bidabah, di mana di atas bumi ini rezeki ini Allah
sudah berikan, ya dia sangat yakin sekali akan hal itu, ya itu dimanakan dikatakan zuhud. Wa iza sabatil musibah kuntu asyaddu raja'ul ajriha wa dakharaha min iyahu law baqiyat laka. Kalau dia tertimpa musibah, ya dia sangat harapkan pahalanya, ya daripada kembalinya itu atau sembuhnya musibah itu, ya. Jadi kalau kemudian musibah, ya ketinggal bisa kecurian, ya dia lebih yakin, lebih mengharapkan pahala, ya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada barangnya tetap ada gitu, ya. Ya lebih percaya, lebih mengharapkan pahalanya. Umpama barangnya, motornya hilang, ya dia sangat mengharapkan itu sudah pahala dari Allah daripada barangnya kembali lagi gitu. Kalau kita kan ngarepin pulang lagi itu barang, ya gitu. Kalau orang-orang Yahudi ini, ya orang-orang daripada zuhud ini, ya diharapkan pahalanya, barang yang ulang hilang itu udah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya bagi mereka, ya, mementingkan, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Ya, semua waktunya adalah untuk, ya kehidupan di akhirat, kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan di dunia yang fana ini. Ya, itulah ya dimana dikatakan tunjukilah kami jalan untuk Allah mencintai kita dan kita juga manusia pada cinta, yaitu kita mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, ya kedua akhirat, ya berarti dia zuhud, ya dia zuhud gitu, ya. Maka dikatakan di sini bahwasanya, ya hadal qaul tafsir az-zihad bisalasi umurin kulliha min al-a'mal qulub. Zuhud itu adalah daripada perbuatan hati, ya, dan ini terbagi pada tiga. Yang pertama, ayyakunal abdu bima fi yadillah aw sakum minhu bima fi yadi nafsi, ya. Ayyakunal abdu bima fi yadillah, bahwasanya ya seorang hamba itu awsaku minhu, dia lebih yakin, ya dia lebih yakin fi yadillah, apa yang ada di Allah daripada yang ada di tangannya itu, ya maksudnya ya hidup ini Allah sudah atur gitu, ya dia nggak punya duit, dia yakin Allah akan memberikan rezeki, ya. Ya, itulah ya gimana kehidupan seorang yang sudah zuhud demikian, ya. Tapi rezeki itu kan kita dibagikan oleh Allah dengan tiga hal, ya, dengan tiga hal, ya. Yang pertama, rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah, ya. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi rezeki itu ada tiga cara Allah memberikannya. Yang pertama, rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah. Di mana Allah firmankan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, ya. Tidaklah daripada binatang semua, ya makhluk Allah yang atas bumi ini, ya semuanya ya dijaminkan kecuali rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya seperti ulat dalam tanah, ya dan berikan, ya manusia yang singkatannya sudah tinggi juga, ya dia yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rezeki ya bagi orang-orang yang zuhud, ya. Tapi untuk yang kedua, rezeki itu harus dicari, ya rezeki harus diusahakan. Untuk level-level kita ini rezeki itu harus dicari, karena Allah menyebarkan, memberikan rezeki, ya kepada manusia itu kita harus berusaha, ya harus berusaha. Makanya ya setiap pagi itu malaikat turun ya ke atas bumi ini, ya yang pertama mengatakan Allah ma'ti munfikan halaka, ya Allah berikanlah, ya gantilah rezeki orang yang berinfak pagi hari ini. Pagi setiap subuh malaikat itu turun,
ya selalu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan ganti ya, yang banyak bagi orang yang berinfak pagi hari ini. Yang satu lagi, malaikat yang satu mengatakan, Allahumma mumsikan halaka. Ya Allah berikanlah mumsikan, tahan kehancuran, kerusakan bagi orang-orang yang pelit. Berarti kita rezeki harus kita cari dan kita berinfak. Dengan jalan berinfak, pintu rezeki itu akan dibuka. Ya, pintu rezeki akan dibuka. Ya. Ya, di samping itu juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, sudah ada panggilan pada hari Jumat itu sudah masuk waktu, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', segeralah ya menyambut sambutan Allah, segeralah sholat dan tinggalkan urusan jual beli. Kalau udah masuk waktu, kita segera ya melaksanakan sholat, tinggalkan urusan dunia. Ya. Nah, dan ayat selanjutnya mengatakan, fa iza qudiyatis sholat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa iza qudiyatis sholat, ya jika sudah selesai sholat, ya kalau sudah selesai sholat, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di bumi. Kalau habis sholat udah balik lagi kerjaan masing-masing dah. Ya, yang kerja, yang dagang, yang sekolah. Ya, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Buat apa kita bertebaran di bumi setelah sholat? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki, carilah ilmu. Ya, wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ya carilah rezeki, wazkurullah, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua rezeki itu dicari. Ya, kalau yang pertama tadi adalah rezeki itu dijamin oleh Allah SWT. Yang kedua, kita harus mencari rezeki kita. Tapi ingat, di dalam mencari rezeki itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tidak menyimpang dalam nyari rezekinya. Ya, kalau nggak ingat kepada Allah, ntar ya apa aja diambil dah. Ya, diambil ya. Ada yang haram diambil juga, yang syubhat diambil juga. Ya, maka fazkurullah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir. Yang ketiga, rezeki itu adalah memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ada masalah, ada permasalahan hidup, itu Allah akan berikan jalan keluar. Ya, warzuq min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dengan tidak disangka-sangka. Itulah ya. Jadi untuk zuhud ini ya, di mana ya semuanya dia bernyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai rezeki juga dikatakan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna zuhud ya di sini dikatakan bahwasanya kulluha turja'u ila marau Imam Ahmad, di mana mengatakan Imam Ahmad bin Abi Idris Al-Khawlani, la yasjuhad bid dunya bi tahrimil halal wala iswabatil mal
Innama zuhud fid dunya an takuna bima fi yadillah awsaku minka bima fi yadaik. Yang namanya zuhud itu ya bukannya kita mengharamkan wah ini enggak boleh, bukan ya, wala idaatil mal, juga bukan karena boros ya. Yang namanya zuhud ya itu adalah ya dikatakan antakuna bima fi yadillah awsaku minka fi yadika. Apa yang di tangan Allah dia lebih yakin daripada apa yang ada di tangannya. Ya dah ya. Wa iza sobat musibah, ya kalau dia tertimpa musibah ya kesulitan, maka yang diharapkan pahala ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan menginginkan ya daripada apa yang musibah itu. Ya, kehilangan, dia pengen balik cepat, bukan. Tapi dia mengharapkan adalah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu dikatakan ya bahwasanya ya zuhud itu ada 3 macam di sini. Antakunal abdu bima fi'la usaku bima fi yadayhi nafsu wa hadza yansha'u min sihatil yakin. Inilah keyakinan ya yang begitu kuat yang sah seseorang meyakini ya biyadillah apa yang di tangan Allah SWT daripada apa yang ada pada dirinya itu. Wal wasaku bima Allah bi ta'ala min arzaqi ibadihi ya, seperti rezeki itu sudah dia yakin sekali kepada Allah. Ya, yakin sekali kepada Allah bahwa semuanya akan mendapatkan rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada semua orang ya. Dikatakan dia berdasarkan ya wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya, tidaklah daripada binatang melata di bumi ini kecuali semuanya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan bis samai rizqukum wa ma tu'adun ya, di langitlah ya di mana rezeki kamu dijanjikannya. Ya, jadi harus mencarinya. Jadi dia sekali masalah rezeki ya ada jaminan dari Allah. Yang kedua dikatakan ayyukunal abdu iza usiba bi musibatin fid dunyahu kazihabil malin awaladin argabu fi sawabi zalika mimma zahaba minhu minad dunya aw yabqiyalahu. Ya. Yang kedua adalah seorang hamba ya yang punya sifat zuhud itu iza usiba musibah di dunia, kalau dia tertimpa musibah kazihabil mal, seperti hilangnya harta ya, hartanya kecurian ya, atau hilangnya barang-barangnya, awaladin atau anaknya meninggal ya, argabu fi sawabi zalika mimma zahaba minhu minad dunya ya, maka dia lebih mengharapkan pahala ya dari Allah SWT daripada tetapnya atau kembalinya harta itu ya. Kalau ada kehilangan duit ya atau anaknya meninggal, itu dia mengharapkan pahala dari Allah dengan kesabarannya itu ya, nggak mengharapkan ya duitnya balik dah ya. Kalau kita kan jalan motor cuma balik udah ya, kalau dia adalah mengharapkan pahala yang diharapkannya ya, diharapkannya pahala itu ya. Arghabu fi sawabi zalika mimma zahaba minhu minad dunya ayyabqiyalahu ya, jadi dia lebih senang ya kalau ada barang yang hilang atau terkena musibah, itu yang diharapkannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, di Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yansau hadza aidan min kamalil yakin. Ini adalah ya daripada kesempurnaan yakin seorang ya. Wa yadu ala zuhdi fid dunya wa qallati rubba fiha ya. Ini orang yang demikian itu adalah ya kesempurnaan keyakinannya, menunjukkan kezuhudannya di dunia ya. Wa qallati rubba fiha, dan menunjukkan sedikitnya cinta kepada dunia ya, sedikitnya cinta kepada dunia. Di mana Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ibnu Umar an Rasulullah SAW, riwayat dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, annahu yaqulu fi du'aihi
daripada Ibnu Umar ya berdoa ya Allahumma qsim lana fi khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatuka wa minal yaqin ma tahwana alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, ya berilah kami rasa takut dalam diri kami agar min khasyatika ma tahulu bainana wa bainal ma'asik ya sehingga tahulu ya terhalang buatan maksiat padaku ya. Dengan rasa takut kita tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna fi jannatika, dan ketaatan padamu menyampaikan kepada surgamu ya, pada surgamu ya Allah. Wa minal yakin, dari keyakinan ini matahawwana alaina masa'ibad dunya, akan memudahkan meringankan daripada kesulitan dunia ya. Jadi mana rasa takut itulah ya akan membentengi kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat ya. Yang ketiga ya daripada zuhud adalah ya yang pertama tadi meyakini ya, yakinnya akan segala sesuatu itu Allah akan yang menjaminnya termasuk rezeki ya. Dan yang kedua adalah di mana dia mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga ayastawi indal abdi hamiduhu jamihu fil haqqi. Yang ketiga adalah di mana ya ayastawi indal abdi hamiduhu, dia tidak akan tersanjung dengan pujian orang dan dia tidak sakit dengan ya daripada cacian orang. Seorang zuhud ya di mana dia tidak akan merasa takabur, tidak ada tersanjung dengan pujian. Ya, orang puji ya biasa saja, orang sakiti ya, orang celak juga biasa saja. Itu ya. Lain kalau bukan orang yang zuhud, kalau dipuji girang banget gitu ya. Kalau dipuji girang banget. Nah, kalau dicela marah banget ya. Itu ya manusia gitu. Tapi kalau orang-orang yang zuhud ayastawiya indal abdi hamiduhu wa zamuhu ya sama aja. Orang puji kek, orang caci kek, sama dia nggak ada pengaruhnya. Ya, nggak ada pengaruhnya ya. Nah itu wahaza alamatul zuhud fid dunya ya wahtiqaruha wa ikatur rabbi fiha. Inilah ya tanda-tanda zuhud dunia ya, meremehkan, menganggap kecil urusan dunia, dan qillatir rughbah, sedikit cintanya dengan dunia. Ya, itu. Jadi pengertian zuhud ya di sini ya bahwasanya tandanya atau tanda orang zuhud di dunia itu ya meremehkan, menganggap ya kecil masalah dunia ya, nggak terlalu dipusingin. Punya duit ya nggak punya duit ya dia nggak pusingin ya, wakilatur rabbi fiha, dan ya tidak begitu cinta dengan dunia ini. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al yakin alla tardonnas bi suhtillah ya, al yakin alla tardonnas bi suhtillah, yakin ya atau tidak terpengaruh ya daripada mana manusia la tardonnas ya bisuhtillah, tidak suka pada manusia bisuhtillah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dimana dikatakan lah ya zuhud itu adalah ya yakin dengan Allah, lebih yakin dengan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita ya daripada apa yang sudah ada di tangan kita ya, terutama masalah rezeki itu ya, kehidupan itu ya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia mendapatkan musibah ya, hilang hartanya atau anaknya meninggal, itu pikirannya, harapannya adalah mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah daripada mengharapkan kembalinya apa yang hilang. Gitu ya, mengharapkan kembali yang hilang. Apa yang sudah hilang ya tidak harapkan. Yang diharapkan adalah tentang masalah pahala
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mempunyai rasa takut, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dia takut berbuat maksiat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di mana mempunyai sifat, ya, itu dipuji atau dihina itu sama saja, tidak ada pengaruhnya bagi dia, ya. Orang puji kayak orang hina kayak nggak ada pengaruhnya, ya. Nggak ada orang puji girang, senang, bangga, enggak, ya. Begitu juga kalau orang sakiti, orang hina juga dia nggak sakit hati, ya. Semua kembali pada Allah SWT. Itu ya daripada zuhud. Nah, hal inilah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah cinta kepadanya dan juga manusia akan cinta kepadanya, ya. Kemudian sini aqsamuz zuhud ismun ba'da salaf. Az-zuhud ialah salah satu aksamin zuhud, itu ada 3. Az-zuhdu fi syirki wa fi ibadati ma abdi min dunillah, ya. Yang pertama zuhud fi syirki, menjaga diri daripada perbuatan syirik, ya. Wa fi ibadatin, dalam ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama zuhud, ya, menjaga kita dari perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua az-zuhdu fil harami kullihi fil ma'asi, ya. Az-zuhdu fil harami kullihi fil ma'asi, zuhud daripada yang haram dan daripada perbuatan maksiat, ya. Yang ketiga az-zuhdu fil halal, zuhud daripada yang halal, gitu ya. Jadi yang pertama menjaga diri, ya, daripada syirik dan ibadah kepada Allah. Yang kedua daripada yang haram, dari perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah zuhud fil halal, ya. Nah, para zuhud ya yang tingkat tinggi ini zuhud bil halal, ya. Al-kisbani al-awwal wa tsani min hadza zuhud kulliha wajibun. Untuk zuhud yang nomor 1 dan 2 itu wajib bagi kita juga, ya. Bagi kita wajib menjaga daripada hal-hal yang syirik, ya, wajib bagi kita, ya. Kenapa? Kalau syirik itu karena perbuatan yang zalim yang sangat besar, ya. Kita harus jaga, ya, daripada perbuatan syirik, ya. Ini, ya, susah nih, ya. Motor hilang larinya ke dukun, kan dari syirik itu, ya, udah termasuk syirik, ya. Atau kita percaya mau batu cincin itu syirik, ya. Percaya mau keris mandiin, ya, itu syirik, ya. Orang, ya, macam-macam, ya, itu syirik. Nah, itu wajib kita tidak boleh melakukannya, ya, karena itu suatu perbuatan yang dilarang dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Luqmanul Hakim, ya, berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah karena syirik itu suatu zalim yang sangat besar, ya. Syirik yang sangat besar, ya, yang nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tinggalkan, ya. Ini kadang-kadang kan sulit meninggalkannya, ya. Percaya dengan hal barang-barang segala macam itu termasuk syirik, ya, termasuk tidak syirik, gitu, ya. Yang kedua az-zuhdu minal haram, ya, kulluhu fil ma'asi, ya. Syirik zuhud dari yang haram, jaga diri kita daripada, ya, hal-hal yang haram, ya, daripada ucapan yang haram, perbuatan yang haram, ya, atau juga, ya, barang-barang yang haram, daripada makan yang haram, itu harus kita menjaganya, ya. Itu harus kita menjaga daripada yang haram, ya, daripada perbuatan maksiat, itu juga termasuk haram. Ini zuhud yang kedua, artinya kita menjaga diri daripada yang haram. Kita harus jauhkan, ya, daripada yang haram,
Ya, apakah ucapan, omongan-omongan yang haram? Ya, harus kita jaga. Ya, memaki orang, mencaci orang itu haram. Omongan-omongan yang tidak baik, ya, itu haram. Tidak boleh, jadi jaga. Kita harus jaga daripada omongan. Ya, karena ucapan kita itu semua dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Ya, ma yalfazu min qaulin illa alaihi raqibun atid, ya, ladaihi min qaulin, ya, tidak ada satu ucapan pun, ma yalfazu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun, ya, sekecil apapun ucapan kita itu kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka jagalah ucapan-ucapan kita daripada ucapan-ucapan yang diharamkan. Ya, makan juga harus kita jaga, cari rezeki, ya, jangan yang haram. Ya, kita makan harus yang halal. Ya, kenapa? Karena kalau kita makan yang haram, ya, anak-anak kita beri yang haram, maka darahnya mengalir yang haram, maka dia akan sulit untuk ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita kasih anak-anak kita makan yang haram, itu maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita makan yang haram, ya, atau mencarinya dengan cara haram. Ya, kita kalau barangnya haram jelas, ya, jangan juga mencarinya dengan cara yang haram. Nyari duitnya pakai bohong, nipu, ya, korupsi, ya, itu haram, ya. Nah, itu jangan sampai yang melakukan sampai masuk ke perut kita, pada anak-anak kita, ya, makan atau barang-barang yang haram, karena mempunyai dampak, ya, efek yang sangat besar bagi perkembangan hidup kita maupun perkembangan anak-anak kita. Kalau ada dalam perut seseorang itu yang haram, maka dia itu, ya, mempunyai sifat, ya, malas ibadahnya, ya, segan, ya, sembahyangnya malas. Kalau ada barang haram, ya, iya, kalau sering makan barang haram begitu, ya, atau rajin lah, sembahyang rajin segala macam, tapi mempunyai niat lain, ya, niatnya, ya, buat riya, supaya orang sanjung, itu, ya, juga menghilangkan pahala kita. Nah, itu jadi az-zuhdu fil haram. Yang kedua, zuhudlah daripada yang haram, ya, dan juga daripada perbuatan maksiat. Maksiat itu perbuatan haram. Yang ketiga, az-zuhdu fil halal. Nah, ini tingkatannya tinggi, ya, zuhud, ya, daripada yang halal. Yang halal aja dia jaga betul, ya, yang halal aja dia jaga betul, ya. Maka para ulama-ulama, para sufi yang halal dijaga, makannya sedikit, ya, nggak kayak kita makan mulu. Kalau ulama-ulama, ya, dijaga makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit, ya, gitu, ya, cuma itu sedikit, sedikit, ya. Ini, ya, jadi di mana, ya, tiga hal ini, ya, hendaklah, ya, benar-benar masuk daripada zuhud, ya, pengertian daripada zuhud, ya. Nah, al-qismani al-awwal wasani min hadza zuhud ilahuma wajibun, ya. Jadi yang pertama tadi syirik dan haram itu wajib kita harus jauhkan, ya, kita harus menjauhkannya, ya, jauhkannya. Wal qismu salis laisa biwajibin, ya, yang ketiga adalah tidak termasuk wajib, ya, dan ini yang ketiga adalah dilakukan oleh para orang-orang sufi, ya. Waqala Ibnu Mubarak, waqala Ibnu Mubarak, ya, dikatakan Ibnu Mubarak, ya, qala Ma'la bin Abi Muti az-zuhdu ala salati wujuh. Zuhud juga ada tiga menurut Ibnu Mubarak. Yang pertama, ayakhlisul amal lillahi ta'ala wal qaul wala yuradu bi syai'in minhu dunya, ya.
Zuhud pengertian daripada Imam Mubarak ya, ayakhlisul amal, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala ya, wal qaulu dan juga ucapan-ucapan ya. Itu menurut Imam Mubarak ya, pengertian zuhud itu ada 3. Yang pertama ikhlas beramal karena Allah semata-mata ya, tidak mengharapkan daripada dunia. Yang kedua adalah tarku ma la yasluhu wal amalu bima yasluhu ya. Yang kedua adalah pengertian zuhud tarku ma la yasluhu, meninggalkan apa yang tidak ya baik terhadap amal daripada yang baik, tinggalkan yang enggak baik ya. Yang ketiga al halal yazhudu fihi wa huwa tatawu wa huwa adna. Yang ketiga yang halal dia zuhud ya, dan itu adalah tatawu sunnah ya. Nah inilah ya dari pengertian masalah zuhud. Maka ya dari hadis kita ini tadi ya, seseorang meminta tunjuk dari Rasulullah SAW bagaimana melakukan suatu pekerjaan sehingga dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Maka harus katakan zuhudlah ya, zuhud fid dunya, zuhud di dunia, Allah mencintai kamu. Kita zuhud dengan kehidupan dunia ya, dan zuhudlah ya fima indanas, dengan apa yang ada di tangan manusia ya. Intinya kita zuhud di dunia ya, melaksanakan daripada hal-hal yang pengertian zuhud tadi, yaitu kita jauhkan daripada hal-hal yang syirik ya, kemudian kita juga jauhkan ya daripada ya hal-hal ya yang haram ya, bahkan yang halal pun ya dia zuhud padanya itu ya. Dan juga dia zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia, artinya tidak ambisi ya untuk mendapatkan apa yang orang miliki. Orang banyak hartanya, kita juga pengen juga biar banyak juga, akhirnya rib dia dari pagi sampai sore sholat jarang. Nah, itu ya, tapi dia tidak, dia melihat ke sana. Itulah ya tentang masalah zuhud, sehingga orang yang bisa zuhud di dunia itu akan dicintai oleh Allah, dan bisa zuhud ya daripada perintangan manusia, maka manusia akan mencintainya. Nah itulah ya, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita mempunyai sifat zuhud ya. Hadirin sekalian ya, demikian ya tentang pengertian daripada zuhud dan apa yang kita lakukan untuk kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia ya. Kita masuk waktu ya. Mudah-mudahan ya semua yang kita dengar ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita bisa menjaga diri kita ya daripada gemerlapan dunia ini, sehingga tidak kita tertipu dengan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'budullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'maka mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jal karimil azimi sultani. Allahumma jal jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la taj'alna minna zakiyya wa la mahruma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bihaqqi anta khairul fatihin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.